Halo semuanya, cuma mau kasih update kecil aja. Oke, sebelum kalian khawatir, enggak, aku nggak mau pensiun dulu. Belum saatnya. And ada hal yang aku pengen nge-share ke kalian. Aku nggak tahu cara mulai gimana. It's crazy, to be honest. Agak gila sebenarnya akhir-akhir ini. Terutama minggu akhir-akhir ini dimana aku rasa aku berada di nggak tahu di langit-langit. Terus baru-baru ini benar-benar jatuh anjlok ke bawah. Terus sekarang di posisi sekarang di mana aku nggak tahu harus ngomong apa. Because I'm speechless. Tapi aku bakal cerita aja karena aku pengen banget kasih tahu ini ke orang-orang. Aku masih nggak sih. Lebih tepatnya aku masih nggak percaya kalau misalnya aku dapat kesempatan ini. So, aku cerita aja. Jadi minggu lalu aku dapat lamaran, bukan lamaran sih, aku dapat info kalau misalnya ada lamaran magang di sebuah production house yang cukup gede. Like, from gede, I mean really gede. And jujur, aku belum terlalu tahu banyak tentang production house itu. Yang aku tahu film-filmnya bagus-bagus, tapi aku belum pernah nonton. Jadi aku putusin dong buat ngelamar diri aku. Aku ngetaro CV aku ngetaro portofolio aku di bagian yang script, and then aku kirim aja. Aku nggak terlalu berharap banyak karena aku rasa kayak aku kurang terlalu yakin apakah ini aku cocok apa enggak. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian aku diterima buat interview, and I'm like what the fuck gitu. I was like aku lagi di saat yang lumayan kayak capek-capeknya karena kuliah. Terus tiba-tiba aku dapet email itu, I'm like what the fuck man. I was screaming like Faust, yes, like that and all that stuff, and I was like super happy. Aku benar-benar senang banget. So waktu pas kesenangan itu menurun, aku baru nyadar, oh iya aku belum diterima, aku masih interview guys, aku perlu interview dulu. Jadi aku datengin dosen aku dong, terus aku cerita ke dosen aku, terus dosen aku bilang langsung kayak, karena aku rada seneng karena pertama aku kira aku masuk karena skill atau portofolio aku, tapi ternyata dosennya kenal mereka semua. And I was like, I was happy, tapi aku juga kayak ya orang dalam juga ternyata nggak sadar. Cuma ya udahlah, oke, nggak apa-apa karena dapat kesempatan nih. And karena dosen aku ini orangnya lumayan setengah-setengah serius setengah enggak gitu, tapi kebanyakan serius, jadi aku rasa kayak nanti interviewnya teman-teman dia juga bakal serius semua karena film-filmnya udah di bioskop udah ada di Netflix segala. Oke, I'm scared gitu, senang, semangat, takut. Jadi pas aku rasain semua itu, hal yang aku bisa pikirin secara, hal yang aku tahu aku perlu lakuin langsung adalah latihan. Jadi setiap hari aku latihan, aku coba kayak cari pertanyaan-pertanyaan yang biasa di ngomongin, kayak misalnya kelemahan kelebihan, kenapa aku pengen kerja di sini dan DLL gitu. Aku coba latihan, like I mean it. I latihan banget sampai rasa udah nyaman. Aku bisa ngomong on script, off script, aku bisa ngomong dengan pede gitu, nggak perlu ngomong apa-apa lagi, nggak perlu pikirin apa-apa, sesuai urutan. Nah, tapi ini itu malah jadi buruk. Dengerin ya. Jadi gue pas interview, aku datang kan ke production house ya. Terus ada satu orang dulu yang duduk. Jadi aku di urutan kedua. Aku lagi duduk. Mereka kan datang duluan. Terus mereka mulai ngobrol-ngobrol. Mereka ngobrol tapi kedengeran sampai ke depan. Terus mereka ketawa-tawa dan aku takut gitu. Soalnya aku tahu, aku kalau misalnya ngobrol sama orang itu kalau di awal-awal canggung banget. And I was like, jadi aku duduk di situ kayak, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Terus aku tulis kan di notes kayak mungkin apa, like hal yang aku bisa pikirin sekarang. Terus waktu pas cewek udah selesai, aku datang dong ke apa namanya, ke tempat interviewnya. Aku duduk, itu semua orang-orang
yang nge-interview aku itu, aku kayak, man, aku langsung immediately like pretty shocked karena salah satu yang duduk di kursinya itu, salah satu film yang baru-baru ini itu, kalau nggak salah, malah kayaknya iya sempat menang FFI. Jadi aku kayak, what the fuck. Aku duduk, tapi aku kayak tegang banget sampai kaki aku goyang waktu pas mau duduk, tau gak? So aku kan duduk, terus ditanya-tanyain. Nah, masalahnya interview ini itu bukan interview, itu cuma ngobrol. Itu cuma literally ngobrol. Dan aku pengalaman nontonin temen-temen aku interview, pengalaman lihat my mom interview, pengalaman lihat my abang interview, nggak pernah ada yang kayak gini. Ini cuma literally ngobrol aja. Terus I'm like, aku nggak tahu kan, aku pertama di awal tuh kayak ngomongin apa yang aku udah hafalin gitu dalam hati aku, jadi aku kelihatan canggung banget gitu. Dan aku bisa rasain mereka semua kayak lihat aku canggung banget. Jadi aku kayak, gimana ya ini benar-benar gimana ada ya, aku mau ngomong apa lagi ya. Ya udah, aku dalam hati kayak, let's just see how this goes. Aku lupain semua apa yang aku udah hafalin, terus aku cuma dengerin aja. Aku bodo amat, aku mau dengerin aja apa yang mereka ngomongin. Dan mereka jelasin gitu kalau misalnya kerjanya kayak gimana dan lain-lain. Dan aku kayak oke. Tapi aku udah rasa kayak misalnya aku takut aja kalau misalnya mereka udah agak malas, jadi mereka ngomong kayak gini biar lebih cepet gitu. Terus di akhir-akhir gitu baru aku mulai agak nyaman. Waktu pas aku sadar kalau misalnya ini ternyata boleh ngomong pakai bahasa Inggris dan ngomongnya boleh bebas aja. Jadi aku baru mulai kayak santai, aku mulai ngomong hampir satu percakapan full interview itu aku pakai bahasa Inggris. And mereka kayaknya baru lihat gitu that I was much more expressive kalau misalnya pakai bahasa Inggris, and mereka lebih mengerti kayak gitu. So, but I was scared though. Aku takut banget kalau misalnya itu aku udah telat. So, aku duduk, waktu sudah mau selesai, mereka perlu meeting lagi. Aku bangun dari kursinya, mereka juga itu bangun. So kan bukan pintu buat mereka, terus mereka langsung naik ke atas. Aku di bawah tuh, aku kayak fuck. Aku kayak bingung gitu sambil nungguin mobilnya. Aku bisa apa enggak ya? Jadi aku chat dosen aku dong. Chat dosen aku, kak kayaknya aku kayaknya aku nggak tahu hasilnya kak, aku ragu. Soalnya tadi ternyata nggak serius gitu, ternyata cuma kayak ngobrol aja. Terus cuma di read doang sama dosen aku, jadi aku tuh mau khawatir juga. So I'm like, on my way home, aku sampai di rumah, my dad asked me kayak, jadi gimana interview tadi? I told my dad like, ya, let's see pak. Soalnya tadi aku kira kayak interview doang, ternyata kayak cuma ngobrol ternyata. I told my mom about it, terus my mom bilang, ya kan emang interview cuma ngobrol doang. Excuse me ma. Waktu pas aku lihat mama interview waktu itu, mama juga ngomongnya serius banget, dan mama ngomong kayak lagi bener-bener tanya jawab gitu, Q&A. Jadi mama nggak bisa bilang kalau misalnya cuma ngobrol aja gitu ya. Mama nggak boleh bilang cuma ngobrol aja, oke? Okay? And then now, setelah itu kan pengumumannya tuh hari Senin ya. Jadi aku kayak tungguin itu selama weekend, aku tungguin, aku kayak setiap hari itu, aku setiap kali tidur bangun-bangun aku langsung nyadar gitu, oh no, aku masih perlu tunggu interview, aku masih kayak itu. Aku hari Minggunya udah panik banget, aku kayaknya nggak bisa, aku coba ngaturin ekspektasi aku. Dan hari Senin tiba. Hari Senin dari pagi sampai sore aku buka WA, aku buka Instagram, aku buka Gmail, dan aku refresh berulang kali itu Gmail dari pagi sampai malam. Bahkan pas teman aku ajak buat nonton Little Mermaid, aku di tengah nonton bioskop aku masih ragu gitu, aku nggak bisa fokus gitu nonton Ariel, kayak what the fuck. Dan akhirnya filmnya pas aku udah pulang, aku pulang sekitar jam 10 malam, aku kayak belum dapet email. Terus aku kayak, ya udahlah, udah deh, aku nggak diterima juga, ya udah nggak apa-apa lah. Pengalaman, setidaknya aku udah diterima di interview, itu udah cukup bagus. Aku tinggal perlu latihan lagi biar aku bisa ya lebih baik lagi. Jadi aku tidur, besoknya aku cek pagi-pagi, nggak ada respons sama sekali. Rasanya udah kayak tank, udah selesai, aku nggak bisa apa-apa. Ya udah, aku coba ikhlasin dong. Aku
coba have fun with my friends dan itu. Tapi sorenya tuh aku bener-bener sedih banget, dan bukan cuma karena aku nggak diterima, tapi karena aku sedih karena ada sesuatu yang personal terjadi dan aku kayak pusing banget kan. Apalagi ditambah hujan, gila moodnya tambah parah tuh. Terus tiba-tiba ada WA muncul, nggak tahu dari mana, nggak tahu siapa gitu. Aku lagi tiduran, aku lagi mau mewek tuh rasanya sambil dengerin lagu Mac Miller Surf buat coba tenangin aku lagi baik posisinya, aku lagi tiduran, aku lagi peluk guling gitu. And then ada notif, selamat, kamu telah diterima magang di PH ini. I'm like, what the fuck? Aku langsung teriak keras gitu di kosan aku. Teriak seneng banget. Yes, 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 yes. Terus aku kayak udah menangis. I think kayak nangis sih, cuma kayak nggak mau ngaku kalau misalnya nangis bisa. Fuck gitu. Aku sampai sekarang masih kayak yes, wow, yes gitu. Yes gitu sama hati aku sampai sekarang kayak masih seneng banget. Aku langsung kasih tau my dad. Aku nggak bisa kasih tau teman-teman aku dulu, aku perlu kasih tau my dad dulu and my mom. And my dad bilang, bagus, papa udah lihat katalog filmnya. Oh, papa senang. And I'm like, yeah. I asked my mom and my mom was like, pinter nak. And I'm like, yes. What the fuck? Meskipun aku pengen banget my dad buat nonton film-film mereka, aku nggak pengen mereka nonton film-filmnya karena beberapa dari film itu nggak cocok buat tayangan my parents or even my family as a whole. Tapi man, what the fuck though? I'm like really happy. Aku nggak tahu, aku belum kasih tahu dosen aku cuma kasih tahu beberapa teman-teman aku. Oh man, kadang aku rasa aku gak bersyukur soalnya gimana ya cara jelasinnya, ada banyak banget yang aku rasa lebih layak gitu buat dapetin. Ada bahkan temennya temen aku dari KJ yang bilang kalau misalnya dream sutradara dia itu di dalam satu production house ini, dan dia pengen banget dream magangnya itu buat kerja di situ, dan aku kedapetan dia sebelum, padahal aku kayak sebelumnya kayak belum tahu ini benar-benar production house itu tentang apa. Like it's that crazy. Jadi fuck, aku masih kayak nggak bisa bayangin gitu. Aku nggak sabar sih, jujur aja aku nggak sabar. Aku semangat, aku happy, dan aku rasa kayak wow, what the heck dong. Like what the heck. Aku untuk bayangin aku bisa ada di posisi ini sekarang itu, man, there's a lot of factors. Wow. So yeah, moral of the story is terkadang aku nggak bisa bilang segampang itu, soalnya aku juga jujur aku akhir-akhir ini bingung. Ada banyak hal yang aku pengen yang aku nggak kedapetan, dan hal-hal yang gak kedapetan ini entah apa kayak buat aku tambah fokus buat kejarin impian aku. Kayak cara buat, ini cara yang unik buat aku digiring ke arah sesuatu yang lebih benar dibandingkan yang salah-salah semua. Cause I've lost a lot of people di tahun ini. I've lost a lot of friends, temen dulu. Cuma buat aku lebih fokus sama impian aku. And it fucked me up real good. Aku benar-benar kehilangan banyak banget. Bahkan di Brit sendiri aja aku rasa, karena semenjak aku terlalu fokus sama X for Hire, aku rasa kayak a lot of people including my mod saja aku udah lama gak ngobrol gitu. And it really stresses me out karena aku pengen banget ngobrol sama mereka. Andaikan aku bisa kasih tau ke mereka kalau misalnya here's what I'm doing and I wish I could talk to them right now but I can't. Jadi ini cukup 2023 yang emosional buat aku. And yeah, I don't know. Fuck.
Gila sih, aku nggak bisa sampai speechless sih. Jadi aku percaya kalau misalnya sometimes kita perlu lewatin hal yang susah buat kita bisa capain impian kita. Meskipun aku sedih banget aku perlu kehilangan beberapa teman aku di real life, cuma karena aku sedih gitu, soalnya aku pengen gitu masih ngobrol sama mereka, cuma mereka kayak udah gak nyapa aku lewat-lewat dah. Itu mungkin karena akunya terlalu sibuk atau aku ngejibukin diri aku sampai aku nggak bisa ngobrol, and that's the thing. But I just hope that one day it'll be worth it, karena aku nggak lupain seorang pun yang ngebantuin aku buat sampai di posisi ini. Meskipun kelihatannya mungkin aku udah lupa, but I seriously don't. I'm gonna miss my friends, I'm gonna miss my mods, I'm gonna miss you all. Meskipun kita belum berpisah, tapi I'm scared. I really am. Tapi kayak yang mods aku udah sering banget bilang, namanya hidup, people will go suatu hari, and kita nggak bisa terus-terusan tahan mereka, dan kita nggak bisa terus-terusan buat ngesenengin semua orang. Untuk sekarang aku lagi bisanya senengin orang tua aku, and berusaha untuk nge-edit X for Hire sampai selesai. Gila, scoring ini butuh waktu yang cukup lama, sound mixing. Aku gak mau buat film kayak gitu lagi dengan budget sekecil ini. I am not going to make something like that again. So yeah, I love all of you and have a great day. Bye bye.